Suppressor sebelum di sini, dari video ini saya akan bahas inilah ketua dari SWORD dan dia akan datang untuk membalas dendam anak buahnya. Nah, mari tanpa basa-basi lagi kita langsung saja wadaw. Nah, seperti biasa, sebelum lanjut ke video ini, jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan bel notifikasinya ya, agar video review Nomi langsung muncul di HP kalian. Serta pastikan kalian menonton video ini sampai habis, jadi tidak ada informasi yang miss dan juga yang terlewat. Ya, lagi-lagi kita akan bahas suatu faksi yang masih sangat misteri, tapi sangat menarik untuk dibahas, yaitu SWORD. Dimana di chapter terbaru, yaitu kapten dari pasukan SWORD alias X-Drake sedang dalam keadaan tidak menguntungkan. Hingga akhirnya, dia sang Lonely Force atau One Man Army memutuskan untuk beraliansi dengan Senchou kita alias Luffy. Jadi, apa sih sebenarnya SWORD ini? Ini untuk bentukan faktanya ya. SWORD ini adalah faksi tersembunyi dalam Angkatan Laut. Bahkan disebut sebagai Marine Headquarters Secret Special Force. Yang sejauh saat ini diketahui bahwa X-Drake ini adalah kapten dari faksi tersebut. Untuk tujuan sebenarnya atau misi sebenarnya dari SWORD ini memang masih belum jelas. Tapi sejauh ini baru terlihat bahwa tugas dari X-Drake adalah untuk memonitor atau memberikan informasi terkait kegiatan dari para Yonkou. Dimana yang terbaru adalah X-Drake ternyata cukup sering berkomunikasi dengan Koby. Yang itu pun diketahui berpangkat Rear Admiral di Marine. Tapi dia atau Koby ini hanyalah seorang member saja atau anggota di faksi SWORD ini. Satu yang paling jelas ketika sesama member SWORD ini saling berkomunikasi adalah mereka menggunakan suatu kode yang menjadi password, mungkin kurang lebih mirip seperti inilah. Luwak white coffee, kopi nikmat nggak bikin perut gembung, gitu sih. Ini nggak disponsorin ya. Lalu sebenarnya dari situ saja sudah jelaskan siapa anggota dari SWORD ini yang lainnya. Ya benar, Rocinante alias Corazon. Dia kemungkinan besar adalah anggota dari faksi SWORD ini. Selain terlihat dia menggunakan kode ketika berhubungan dengan Sengoku. Lalu terlihat juga Corazon sedang menjalankan misi rahasia sebagai kru dari Doflamingo. Dimana banyak juga angkatan laut yang tidak tahu mengenai Corazon atau Rocinante ini. Karena contohnya, ketika Corazon mati, para angkatan laut yang lain hanya menginformasikan bahwa ada seorang kru dari Doflamingo yang tewas. Padahal sebenarnya dia adalah bagian dari kalian, dia adalah seorang angkatan laut juga. Jadi jika kita lihat dua contoh ini, sudah jelas bahwa SWORD bertujuan untuk memata-matai kelompok bajak lautnya. Mungkin ini adalah salah satu tujuan dari SWORD ini. Jadi menurut saya, SWORD ini benar-benar faksi khusus yang dibentuk. Bahkan world government atau pemerintah pun tidak tahu tentang faksi ini. Kemungkinan Gorosei pun bahkan tidak mengetahuinya. Bahkan tidak semua admiral pun tahu tentang hal ini. Ingat ketika Kizaru menyerang Drake di Sabondi Archipelago. Di situ sepertinya Kizaru tidak tahu bahwa Drake ini bagian dari Marine juga. Yang berarti jelaskan dia seorang admiral tetapi dia tidak tahu tentang SWORD ini. Kemungkinan X-Drake pun pada pre-time skip dia sama seperti Koby, yaitu masih menjadi member saja dan belum mendapatkan misi khusus seperti saat ini untuk memata-matai seorang Yonkou yaitu Kaido. Oh iya, ngomong-ngomong ketika X-Drake keluar dari Marine, dia mempunyai pangkat sebagai Rear Admiral. Makanya di situ Kizaru berkata, "Hey kau Rear Admiral, red flag X-Drake." Dimana posisi Rear Admiral saat ini adalah pangkat dari Koby. Bukankah itu suatu kebetulan? Dan jika kita ambil timeline yang lebih jauh lagi, berarti pada zaman Law, yaitu 16 tahun yang lalu, faksi SWORD ini sudahlah terbentuk hingga saat ini. Dan jika kita lihat juga peran dari SWORD ini bahwa X-Drake memata-matai seorang Yonkou. Dan jika kita lihat juga, SWORD ini berisi orang-orang yang memiliki keadilan tidak mutlak seperti si Asuino. Jadi sebenarnya, bukankah sudah cukup jelas atau cukup terlihat siapa sih anggota dari SWORD yang lain? Ya, sepertinya Aokiji alias Kuzan pun termasuk ke dalam bagian dari faksi ini. Dimana terkadang keadilan itu tidaklah mutlak seperti dia membiarkan Robin dan Luffy kabur alias moral justice. Dan saat ini pun Kuzan dia menjadi bagian dari kru Yonkou Kurohige. Pasti akan sangat pas juga menurut saya jika Kuzan ini bagian dari SWORD juga. Dimana saya pernah membahas untuk Kuzan ini spesial di video ini. Dan jika X-Drake adalah seorang kapten dengan menyamar di Kaido, saya sangat yakin pangkat dari Aokiji ini atau Kuzan ini pasti lebih tinggi lagi karena dia sebelumnya adalah mantan admiral.
Lalu, sebelum membahas ketua-ketuanya, saya pun sangat yakin juga bahwa ada bagian Yonkou lain yaitu Shanks dan juga Big Mom. Mereka punya seseorang di krunya yang berpihak dari SWORD ini. Ya walaupun untuk Shanks sepertinya cukup sulit lah, dia milih krunya dengan sangat-sangat baik. Dan saya pun punya pendapat atau mungkin prediksi lah. Saat ini Kobe adalah seorang member dan masih bersama Marine sama seperti X-Drake sebelumnya, dan pangkatnya pun sama di Rear Admiral. Kemungkinan Kobe ini akan memata-matai salah satu bajak laut yang cukup besar. Sudah ketebak siapa? Waduh, gimana nih kalau Kobe akhirnya jadi kru Luffy hanya sebagai tugasnya untuk memata-matai saja di masa depan? Ya jika dari prediksi-prediksi yang paling populer, anggota SWORD ini kemungkinan besar adalah Fujitora, Smoker, Aokiji, X-Drake, Kobe, dan Sengoku, di mana mereka semua memiliki pandangan keadilan yang berbeda dengan angkatan laut lainnya. Mereka masih bisa melihat moral dari seorang bajak laut, mungkin contohnya ketika Smoker membantu Luffy, lalu juga Fujitora yang bantu Luffy di Dressrosa. Untuk Sengoku pun cukup terlihat juga ketika dia mau bertemu dengan Law, dia seperti apa. Lalu, siapakah ketua dari seluruh faksi SWORD ini? Tentu saja mungkin diketahui oleh, Monkey D. Garp. Dia tidak kalah menjadi seorang Fleet Admiral dari Angkatan Laut. Yang sudah terlihat jelas lah, jika dia menjadi Fleet Admiral, dia akan menjadi budak dan menjadi kacung di bawah World Government, yang sehingga akhirnya Garp ini memilih untuk menjadi ketua saja dari faksi SWORD ini. Dimana Garp adalah seorang Angkatan Laut yang tidak setuju dengan sistem saat ini, dan bagaimana semuanya berjalan. Dia tidak peduli mau teman atau bajak laut, tapi tidak percaya dengan yang namanya absolute justice. Seperti Akainu, melainkan untuk Garp ini dia mempunyai moral justice mungkin seperti Aokiji. Walaupun Aokiji sebenarnya lebih ke lazy justice lah atau pemalas. Kita pun tahu Garp ini sangatlah membenci Tenryubito. Dan jika kita lihat dari namanya, sebenarnya SWORD ini berkebalikan dengan CP0 yang nama lengkapnya adalah Cyberpol Aegis Zero, di mana kata Aegis ini dalam mitologi Yunani adalah yang berarti shield atau tameng. Ya mungkin untuk yang main Dota tahulah Aegis ini apaan. Dan jika kita tarik lebih jauh lagi, tujuan dari SWORD ini kemungkinan besar adalah untuk menuntas pemerintahan dunia yang korup pada saat ini. Mungkin ini adalah tujuan paling penting atau top mission dari SWORD ini. Nah, kita kembali ke Garp, di mana Kobe ini adalah anak buah langsung dari Garp yang dilatih sangatlah keras dan mendapatkan kenaikan pangkat yang menurut saya sangatlah luar biasa. Mungkin Kobe ini satu-satunya orang yang menaiki pangkat sangat cepat hanya dalam waktu 2 tahun. Yang awalnya dari kacung saja, dia menjadi Rear Admiral loh. Itu satu tingkat di bawah Vice Admiral. Selain itu pun, Garp salah satu dari generasi tua, jadi mungkin dia bersama Sengoku lah yang percaya kepada moral justice ini untuk membangun faksi ini secara bersama-sama. Karena dari generasi tua, mereka mempunyai banyak koneksi dengan Angkatan Laut dan bajak laut yang lainnya. Admiral dan Fleet Admiral pasti akan menjadi mata dan menerima perintah dari Sang Gorosei. Dimana kita pun tahu, Garp ini berkali-kali menolak posisi itu agar bisa memimpin SWORD dari balik layar. Dimana pada saat ini, informasi mengenai Big Mom dan Kaido yang beraliansi pun sudah diketahui oleh pihak Marine yang awalnya dari anggota SWORD ini, alias X-Drake. Jika sebelumnya Rocinante tidak mendapat bantuan dari Sengoku karena dia sendiri yang berbohong demi keselamatan dari Law, maka saat ini keadaan akan semakin genting. Maka saya sangat yakin juga akan ada dari pihak Angkatan Laut yang datang, dimana mungkin belum ada satupun pihak dari pemerintah atau Angkatan Laut di perang yang katanya akan mengalahkan perang dari Marineford. Dimana Kobe sendiri tidak bisa datang karena dia sedang mengurusi masalah bawah Hancock. Jadi, akankah Garp datang dan mengacau di Wano Kuni? Mengingat Luffy pun sedang berada dalam masalah di Wano Kuni ini, tepatnya melawan 2 orang Yonkou. Jadi menurut saya itu adalah salah satu opsi yang cukup epic. Jika bukan Garp sendiri yang datang, kemungkinan dia akan mengirim salah satu anak buah SWORD lainnya, mungkin Fujitora atau Ryukyu. Dimana saya lebih senang jika Ryukyu inilah yang datang, karena kita masih belum mengetahui apa-apa tentang Green Bull atau Ryukyu ini. Nah, jadi begitulah menurut saya terkait masalah SWORD ini dan faksi SWORD ini. Mungkin kalian punya pendapat sendiri siapa anggota-anggota yang lain, mungkin kalian bisa langsung tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Dan seperti biasa, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalau kalian suka, dislike aja kalau nggak suka. Jangan lupa untuk subscribe dan juga share video ini ke teman kalian. Gue udah pamit, and I'll see you guys next time.